Dear people of tomorrow, halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert Dias Pratama atau biasa dipanggil Dias dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya yang tahun ini diamanahkan sebagai Secretary of Community Outreach AMSA Indonesia 2022-2023. Pada series Talk with Natim kali ini, kita akan menjelajahi salah satu divisi dari National Team AMSA Indonesia, yaitu Community Outreach Team. Nah, kita kedatangan beberapa tamu menarik nih. Mari kita beri sambutan yang meriah kepada Community Outreach Team AMSA Indonesia 2021-2022. Halo teman-teman CO Team, apa kabarnya semuanya? Baik, Alhamdulillah Dias. Gimana nih kabarnya Bintang? Kayak aku juga baik banget nih teman-teman. Wih, Alhamdulillah. Mungkin boleh kenalan dulu nih ke penonton, dimulai dari Ilaisha dan kemudian dilanjutkan oleh Bintang. Oke, boleh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ilaisha Rafidani Aziz. Biasa dipanggil Aisyah, yang Alhamdulillah pada tahun lalu diamanahkan untuk menjadi Community Outreach Team AMSA Indonesia 2021-2022 untuk Distrik 2. Mungkin boleh dilanjut nih ke Bintang. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, namaku Ahmad Bintang Marga Sakti Aisyah Tulunggul, biasa dipanggil Bintang, selaku Community Outreach Team for District 5 pada tenor AMSA Indonesia 2021-2022. Oke, salam kenal Aisyah dan juga Bintang. Nah, karena kita udah kenalan, mungkin boleh kali ya kita langsung masuk ke talk show-nya. Oke, boleh nih kita untuk pertanyaan pertamanya, apa itu Community Outreach Team? Mungkin boleh dari Bintang dulu, kemudian dilanjutkan oleh Aisyah. Oke, mungkin aku izin menjawab untuk pertanyaan ini. Jadi secara singkat, Community Outreach Team merupakan perpanjangan tangan dari AMSA Indonesia, terutamanya di bagian Community Outreach. Jadi di mana AMSA Indonesia dan AMSA Universitas akan berkoordinasi dan komunikasi melalui Community Outreach Team. Mungkin itu kurang lebih dari aku, mungkin dari Aisyah ada yang mau digambarkan? Oke, mungkin dari Bintang sebenarnya udah benar ya kalau misalnya sebenarnya dari Community Outreach Team yang merupakan salah satu dari National Team itu kan merupakan sebuah penghubung antara AMSA Indonesia ke AMSA Universitas, di mana nantinya dari Community Outreach Team bakal menghantarkan dan juga memberitahukan kali ya oportunitas-oportunitas yang mungkin disediakan oleh AMSA Indonesia untuk nantinya bisa dimaksimalkan oleh member-member dari AMSA Universitas. Oke, jadi memang jika boleh menyimpulkan, jadi Community Outreach Team adalah sebagai perpanjangan tangan ya, berarti dari Secretary of Community Outreach dan juga menjadi jembatan nih antara AMSA Indonesia dengan AMSA Universitas. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya yang pastinya penonton pada penasaran nih mengenai persiapannya gitu kan. Pasti orang banyak yang ngira kayak, wah persiapan CO Team banyak banget nih. Nah mungkin dari Kak Bintang dan Ilaisha, kira-kira persiapan apa saja nih yang dilakukan untuk meng-apply ke posisi ini? Mungkin boleh nih dimulai dari Ilaisha dulu, kemudian dilanjutkan oleh Bintang. Oke, mungkin aku izin jawab juga ya. Sebenarnya kalau misalnya persiapannya mungkin lumayan banyak kali ya. Mungkin dimulai dengan diskusi-diskusi kepada kakak-kakak CO Team pada tenure lalu sebelumnya. Terus mungkin harus diskusi juga kepada kakak representatif mau dari tenure sebelumnya ataupun misalnya tenure yang pada tahun itu akan dilaksanakan seperti itu. Nah, mungkin berdasarkan evaluasi yang memang udah dikumpulkan dari kakak-kakak National Team dan mungkin dari kakak representatif baru nanti akan bisa menghasilkan beberapa inovasi yang akan membantu dari Sekretariat Community Outreach maupun AMSA Indonesia untuk mendapatkan kesuksesan pada tahun itu. Terus selain itu juga kita harus belajar juga sih bagaimana kita bisa mengemas diri, mungkin bagaimana cara kita bisa menghantarkan atau bisa memberitahukan opini-opini dan juga inovasi yang kita miliki sehingga nantinya dari pihak lainnya juga bisa mengerti dan juga menerima opini dan juga saran-saran yang kita miliki. Itu sih mungkin. Kalau misalnya dari Bintang gimana Bintang? Oke, sebenarnya aku setuju banget nih sama Ilaisha ya. Jadi benar-benar kita harus ajak diskusi representatif, CO Team pada tenure sebelumnya, dan juga mungkin pastinya Secretary Community Outreach juga ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga mungkin harus belajar seperti yang Aisyah udah bilang ya, harus mengemas diri kayak gimana, cara mengungkapkan opini kita dan hal-hal lainnya. Tapi hal penting yang menurut aku juga sangat penting kalau misalnya kalian menjadi CO Team adalah belajar tentang AMSA Indonesia, terutama tentang program kerja yang di bawah Secretary of Community Outreach gitu. Karena kita akan melaksanakan program-program kerja tersebut bersamaan dengan koordinasi dengan AMSA Universitas. Jadi sebelum menjadi CO Team kita harus benar-benar memahami alurnya dan juga tujuan proker itu dan mengapa proker itu dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak nih atas jawabannya. Jadi memang
untuk meng-apply menjadi CEO tim itu pasti yang penting kita tuh harus banyak belajar gitu ya, mulai dari diskusi dengan berbagai macam banyak orang gitu ya, seperti representatif, SOCO, CEO tim dan juga yang lain-lain, dan juga kita harus belajar nih dari berbagai macam sumber mengenai AMSA Indonesia itu sendiri. Oke, nah mungkin biar teman-teman makin tertarik juga nih untuk bergabung dengan CEO Team, dari Bintang dan Aisyah boleh banget nih menceritakan pengalamannya selama menjadi CEO Team. Benefit apa saja sih yang bisa didapat sehingga kita harus banget nih bergabung menjadi bagian dari CEO Team? Mungkin boleh nih dimulai dari Bintang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Ilaisha. Oke, aku izin menjawab untuk pertanyaan ini. Kalau misalnya untuk pertanyaan ini, aku jawabnya simple. Melalui filosofi AMSA Indonesia, yaitu Knowledge, Action, and Friendship. Nah, pastinya kalian kalau misalnya menjadi bagian dari CEO Team, kalian mendapat 3 filosofi tersebut. Untuk knowledge, pastinya kalian bakal gain knowledge, banyak banget insight dari acara-acara talk show, webinar, ataupun hal-hal lainnya yang akan dilaksanakan saat kalian menjadi bagian dari CEO Team. Kemudian juga ada action, di mana CEO Team merupakan inti dari action ya, terutama karena kita bekerja di divisi Community Outreach AMSA Indonesia. Kita akan melaksanakan berbagai proker yang akan membawa benefit banyak untuk masyarakat seperti volunteering atau mungkin penyuluhan kesehatan dan juga hal-hal lainnya. Dan yang paling terakhir adalah one of my favorite sebenarnya, yaitu friendship. Jadi kita benar-benar bisa kenalan sama semua orang di seluruh AMSA Indonesia, baik itu di distrik kita, national team lainnya, executive board, dan juga orang-orang lainnya yang pasti kita bertemu along the way sebagai kita menjadi CEO team nantinya gitu. Kurang lebih itu dari aku. Mungkin dari Ilaisha ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin sebenarnya dari Bintang udah sangat melengkapi kali ya. Nah, kita juga harus ingat juga sih kalau misalkan AMSA Indonesia kan member based organization. Jadi di mana sebenarnya dari AMSA Indonesia itu pasti kan fokus dengan member-membernya, termasuk juga dari national team. Jadi pastinya selagi kita mendapatkan oportunitas untuk menjadi seorang national team, kita juga pasti akan dilatih kemampuan dirinya, dilatih kapabilitasnya. Jadi oportunitas itu sih yang sebenarnya paling penting dan paling aku rasakan selama menjadi national team, yaitu community outreach team. Terus mungkin selain 3 filosofi yang lainnya juga friendship sih yang paling ngena juga, sama juga sih kayak Bintang. Dari oportunitas menjadi seorang national team itu dapat banget kesempatan untuk kenal banyak orang, untuk dapat banyak teman, dan gak hanya teman tapi kita juga dapat kenalan pihak-pihak eksternal yang mungkin menambah pengalaman juga kali ya buat kita tentang bagaimana berkontribusi ke masyarakat, bagaimana kita mengkondak suatu acara yang nantinya bisa memberikan suatu impact kepada masyarakat di sekitar kita, gitu sih paling. Oke, benar banget tuh. Jadi memang di Community Outreach Team itu banyak banget ya yang bakal kita dapatkan gitu. Mulai dari 3 filosofi AMSA, yaitu knowledge, action, dan juga friendship. Tapi kita juga akan mendapatkan banyak sekali oportunitas yang mungkin tidak didapatkan dari tempat-tempat yang lainnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya, jadi dari sekian banyaknya program kerja CEO selama 1 tenure kemarin, kira-kira program kerja apa sih yang menurut kalian paling menarik? Nah, mungkin boleh dijawab oleh Aisyah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Bintang. Oke, mungkin karena aku salah satu penanggung jawab dari proker tersebut kali ya, menurut aku yang paling menarik salah satunya itu ada AMSA Indonesia Founding Program. Menurut aku itu merupakan salah satu program kerja yang paling memberikan oportunitas dan juga kesempatan untuk member dari AMSA Indonesia untuk melatih diri dan juga melatih kemampuan diri untuk berkontribusi langsung ke masyarakat melalui program mentoringnya juga. Nah, selain itu juga program tersebut juga membantu member-member dari AMSA Indonesia juga kali ya untuk bisa kenal dengan pihak-pihak eksternal, lalu bagaimana cara mereka mengajar anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya gitu sih. Ini kalau misalnya dari Bintang, gimana nih Bintang? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin aku harus menjawab adalah EOTY dan CFC. Nah, kenapa? Karena menurutku ini proker yang sangat amat rangkaiannya banyak banget nih teman-teman. Ada EOTY competition, ada closing EOTY competition, ada pembuatan guideline, ada CFC competition, dan juga lain-lain. Nah, jadi ini prokernya memberikan opportunities yang banyak banget buat teman-teman AMSA Indonesia untuk berpartisipasi aktif di AMSA Indonesia gitu. Jadi mulai dari EOTY competition, di mana nanti ada proposal, dan kalian harus kan membuat proposal yang akan dibuat jadi guideline yang akan digunakan di seluruh AMSA Universitas untuk EOTY-nya, dan juga desain competition melalui CFC competition untuk Webon, video, dan desain-desain lainnya yang mungkin dapat digunakan di EOTY AMSA Universitas. Jadi aku sangat suka proker ini karena opportunity-nya banyak banget buat teman-teman di AMSA Indonesia.
Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bintang dan Aisyah atas jawabannya. Jadi untuk Aisyah sendiri paling menarik itu AMSA Indonesia Volunteering Program dan juga Bintang adalah EOTY dan CFC ya. Jadi memang program kerja Community Outreach itu sangat menarik. Selain dari itu juga masih banyak lagi yang lebih menarik. Jadi ditunggu nih partisipasinya dari teman-teman AMSA Indonesia untuk terlibat dalam program kerja Community Outreach-nya AMSA Indonesia. Nah, berhubung kalian sudah menjabat selama 1 tenure, keluh kesah apa aja saja sih yang kalian hadapi selama menjadi CEO tim nih? Karena kan kayak pasti orang banyak yang mengira ya kalau misalkan menjadi CEO tim itu pasti bakal sibuk, kecapean, dan yang lain-lain gitu. Nah mungkin boleh nih kita cari tahu nih pengalamannya mungkin dari Bintang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Aisyah mengenai gimana nih keluh kesahnya menjadi CEO tim. Oke, kalau izin menjawab pertanyaan ini, jadi kalau misalnya keluh kesahnya sebenarnya aku sangat enjoy ya jadi CEO tim. Aku ngerasa aku dapat teman baru, terutama kan kita dalam satu tim ya, jadi kita benar-benar dekat, udah benar-benar rasanya kayak keluarga banget gitu loh jadi bagian dari CEO tim. Ya, walaupun saat melaksanakan prokernya terkadang kita capek, mungkin butuh waktu istirahat, tapi itu normal, nggak apa-apa banget, emang mungkin akan terjadi gitu kepada kalian kalau misalnya menjadi CEO tim. Tapi kemarin itu emang ada support system banget nih dari sama CEO tim ataupun national team lainnya. Jadi walaupun berat prokernya, tapi kita benar-benar dapat support dari sejawat-sejawat kita yang ada di tim yang sama. Kurang lebih segitu dari aku. Mungkin dari Aisyah? Oke, mungkin setuju juga ya sama Bintang. Sebenarnya kalau misalnya keluh kesah tuh bisa dihitung pakai jari kali ya, Bin. Karena tapi gimana pun juga emang segala tanggung jawab pasti ada ya konsekuensinya kali ya di balik tanggung jawab tersebut. Nah, mungkin balik lagi kalau misalnya national team itu sendiri sebagai CEO team, karena mungkin dari teman-teman CEO team itu pasti mendedikasikan waktu, energi, dan juga pikirannya. Jadi itu merupakan mungkin salah satu konsekuensi yang harus dikeluarkan oleh masing-masing national team kali ya. Mungkin dari waktu yang harus dikeluarkan, terus mungkin dari tenaga yang harus dikeluarkan, mungkin dengan segala program kerja yang banyak, yang mungkin segala oportunitasnya memang harus dimaksimalkan, itu mungkin yang akan menyita banyak waktu dari kita. Tapi jujur menurut aku itu semua worth it banget, karena memang balik lagi AMSA Indonesia kan member based organization, jadi segala oportunitas yang ada pasti itu untuk mengasah kapabilitas dari masing-masing anggotanya. Jadi dari aku sendiri itu merasa bahwa aku dibantu banget nih untuk berkembang, untuk mengasah kapabilitas segala macam melalui oportunitas yang dikasih oleh AMSA Indonesia, termasuk juga melalui amanahnya untuk menjadi seorang community outreach team gitu sih paling. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi, memang nih walaupun selama 1 tenure ini mungkin adalah beberapa keluh kesah gitu ya, tapi pasti lebih banyak hal-hal yang kita dapatkan dan hal-hal yang jadi benefit lah gitu buat kita gitu. Jadi makanya kayak untuk menjadi community outreach team itu sangat worth it banget sih. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, tips apa nih yang bisa diberikan untuk para calon CEO tim AMSA Indonesia 2022-2023? Nah, mungkin boleh nih dari Aisyah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Bintang. Tidak kerasa ya, sekarang udah mau calon-calon CEO tim yang baru aja. Mungkin karena memang CEO tim kan merupakan bagian dari national team yang merupakan perpanjangan tangan yang tadi udah dibilang sama Bintang juga ya, perpanjangan tangan dari AMSA Indonesia ke AMSA Universitas. Jadi national team itu merupakan salah satu jalan dari anggota-anggota dari AMSA Universitas untuk bisa nih dapat segala oportunitas yang disediakan oleh AMSA Indonesia. Dan oleh karena itu mungkin seorang national team yaitu seorang CEO tim pastinya harus responsif menurut aku. Jadi benar-benar harus mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk tanggung jawab yang mungkin akan diberikan kepadanya pada tenure tersebut. Nah mungkin selain itu juga mungkin karena perpanjangan tangan, jadi selain profesionalnya kita juga harus meningkatkan interpersonalnya kali ya, mungkin karena itu kan juga salah satu filosofi dari AMSA Indonesia ya, jadi dari friendshipnya itu sendiri. Jadi walaupun kita memang kerja nih kayak dengan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai national team, jangan lupa untuk kayak berkenalan dan juga menjaga hubungan baik dengan kakak representatif sebagai national team, terus juga menjaga hubungan baik dengan anggota-anggota national team yang lainnya dengan cara mungkin meningkatkan hubungan interpersonalnya gitu. Nah mungkin selain itu juga mungkin karena akan berhubungan langsung dan berkoordinasi dengan kakak-kakak representatif yang mungkin memiliki budaya yang berbeda-beda, pribadi yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Jadi mungkin menurut aku seorang national team, seorang CEO team itu memang seharusnya seorang yang adaptif, yang bisa menyesuaikan diri gitu sih. Mungkin ada tambahan nggak nih dari Bintang? Mungkin sebelum aku nambahin ya, aku setuju banget nih sama Ilaisha nih teman-teman, karena
aku merasa filosofi friendship itu penting banget ya kalau misalnya kalian menjadi CEO tim nanti, karena kalian harus bekerja sama dengan berbagai orang, bukan hanya CEO tim ataupun SOCO-nya doang, tapi kita juga bakal kerja sama national team lainnya seperti APH, mungkin SEP officer dan juga teman-teman lainnya gitu. Dan selain itu mungkin aku juga mau ngasih tips untuk teman-teman calon CEO tim adalah mencari opportunity sebanyak mungkin dari sekarang gitu. Karena pastinya di CEO tim nanti kalau misalnya kalian memang terpilih, pastinya kalian akan berkenalan dengan banyak orang, kalian berkoordinasi dengan pihak eksternal, kalian akan menjalankan program kerja yang cukup besar ya, karena skalanya nasional nih, bukan lagi lokal AMSA Universitas nih teman-teman gitu. Jadi mungkin bisa mulai latihan nih dari sekarang, kalian melaksanakan proker di AMSA Universitas atau mungkin di luar AMSA Universitas juga boleh. Mungkin kalian bisa ikut volunteering atau mungkin bisa ikut penyuluhan kesehatan ataupun hal-hal lainnya. Pokoknya cari sebanyak opportunities yang ada dan make sure kalian bisa bertumbuh dan berkembang dari opportunities itu dan akan menjadi CEO tim ke depannya. Kurang lebih itu dari aku. Oke, terima kasih banyak nih Ilaisha dan juga Bintang atas jawabannya. Ini benar-benar insightful dan banyak banget nih ya tips and tricksnya. Ini pasti pada para calon CEO tim ini lagi pada nulis ini kayaknya ya. Jadi tolong diperhatikan, didengar gitu ya dengan baik, karena ini tips-tips yang sangat berharga dan bermakna nih buat kalian semua nih gitu, untuk mungkin kedepannya bisa menjadi community outreach team AMSA Indonesia. Nah, pertanyaan tadi merupakan penghujung dari sisi kita kali ini. Melalui video ini saya berharap teman-teman AMSA Indonesia akan mendapatkan wawasan baru sekaligus menjadi termotivasi untuk menjadi bagian dari community outreach team. Dengan begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bintang dan Aisyah yang sudah bersedia menemani kita pada hari ini. Mungkin dari Bintang dan Ilaisha, apakah ada kata-kata penutup? Oke, mungkin bisa langsung dimulai dari Bintang, kemudian dilanjutkan oleh Aisyah. Oke, mungkin kalau kata-kata penutup dari aku untuk calon-calon CEO tim mungkin ya, tetap semangat, jangan putus asa, tetap mencari opportunities yang banyak banget di AMSA Indonesia. Oke, kalau mungkin dari aku sama juga kayak Bintang ya. Mungkin perjalanannya mungkin agak banyak step dan langkah yang harus dipenuhi juga mungkin agak banyak, dengan waktu yang mungkin disita juga akan banyak hanya dengan persiapannya aja. Tapi percaya sama aku dan Bintang, itu sangat-sangat worth it sih, karena memang oportunitas sebagai national team, yaitu sebagai CEO team itu sendiri itu benar-benar sangat worth it gitu. Dan aku yakin pada tenure ini pasti program kerja yang ada itu pasti akan seru-seru banget ya kan ya. Jadi kayak aku yakin pasti segala oportunitas yang ada dari AMSA Indonesia pada tahun ini pasti akan membantu kalian untuk menjadi seorang future doctor yang mungkin sangat bertanggung jawab gitu. Jadi ditunggu ya kontribusinya di AMSA Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bintang dan Aisyah atas kata-kata penutupnya nih ya. Oke, nah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sesi Talk with Natim edisi Community Outreach Team. Akhir kata saya ingin mengucapkan semangat untuk semua member AMSA Indonesia yang memiliki minat menjadi bagian dari Community Outreach Team AMSA Indonesia 2022-2023. Semoga semua kandidat mendapatkan hasil yang terbaik dan AMSA Indonesia menunggu partisipasi aktif teman-teman semua untuk berprogres dan berkembang bersama dengan menjadi bagian dari National Team AMSA Indonesia. Terima kasih banyak AMSA Indonesia, Viva AMSA.